Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat bersyukur Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk terus belajar dan saling mengikatkan dalam kebaikan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah menuju cahaya Islam yang penuh rahmat. Bicara soal generasi zaman sekarang, yakni generasi Z, saya rasa kita semua sepakat bahwa anak-anak generasi ini sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi Z atau biasa disebut Gen Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1097 sampai 2012. Anak-anak kita ini tumbuh besar di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa. Bayangkan, dari kecil saja mereka sudah kenal gadget, internet, dan media sosial. Mereka sangat cepat beradaptasi dengan hal-hal baru yang canggih dan modern. Mereka banyak loh, anak-anak Gen Z ini pintar-pintar, kritis, dan kreatif. Mereka punya banyak ide segar dan terbiasa dengan informasi yang cepat. Tapi di balik keunggulan itu ada juga tantangan besar yang mereka hadapi. Teknologi yang begitu dekat bisa menjadi pisau bermata dua, tergantung bagaimana mereka menggunakannya. Tantangan yang harus dihadapi, yaitu tantangan terbesar bagi Gen Z adalah bagaimana mereka tetap menjaga nilai-nilai agama di tengah arus informasi dan gaya hidup yang kadang menjauhkan mereka dari Allah. Misalnya, media sosial sering membawa budaya pamer, persaingan tidak sehat, bahkan ada yang sampai lupa waktu karena terlalu lama scroll-scroll di layar HP-nya. Anak-anak kita juga menghadapi godaan budaya instan. Apa-apa maunya cepat. Kalau mengaji sebentar saja sudah bosan. Tapi kalau main game bisa berjam-jam, bahkan sampai lupa sholat. Ini semua menjadi PR bagi kita sebagai orang tua, guru, atau siapa saja yang lebih tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita tentang tanggung jawab di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini jelas sekali, kita tidak hanya dituntut menjaga diri sendiri, tapi juga keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Jangan sampai mereka tenggelam dalam dunia yang melalaikan, hingga akhirnya jauh dari agama. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga anak-anak ini tetap di jalan yang benar? Saya ingin berbagi beberapa hal. Yang pertama, ajarkan agama sejak dini. Biasakan anak-anak kita mencintai Allah dan Rasul-Nya sejak kecil. Kalau sudah kenal cinta dan pada Allah, insya Allah hati mereka akan terjaga. Jangan hanya mengandalkan sekolah atau madrasah, tapi kita di rumah juga harus terus mengingatkan. Yang kedua, berikan teladan yang baik. Anak-anak ini butuh contoh nyata. Kalau kita ingin mereka rajin sholat, ya kita juga harus rajin sholat. Kalau ingin mereka sopan santun, kita juga harus menunjukkan akhlak itu. Dan yang ketiga, bijak dalam mengontrol teknologi. Teknologi itu bukan musuh, tapi harus kita kendalikan. Jangan sampai gadget menjadi penghalang mereka untuk ibadah. Batasi waktu mereka dengan bijak dan ajarkan mereka memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif.
seperti belajar agama, mendengarkan kajian. 4. Dekati mereka dengan kasih sayang. Zaman sekarang, anak-anak butuh didampingi, bukan dimarahi terus. Ajak mereka bicara, dengarkan curhatan mereka, dan jadilah teman bagi mereka. Kalau mereka merasa nyaman, insya Allah mereka tidak akan lari mencari pelarian di tempat yang salah. Saya ingin mengakhiri ceramah ini dengan sebuah pesan yang saya harap bisa menjadi renungan untuk kita semua. Khususnya sebagai orang tua, guru, atau siapa saja yang berada di sekeliling generasi Z atau Gen Z. Anak-anak kita ini adalah titipan dari Allah. Mereka adalah amanah besar yang harus kita jaga dengan baik. Jangan pernah lelah untuk membimbing mereka. Meskipun terkadang terasa berat, ingatlah bahwa setiap usaha kita sekecil apapun akan bernilai di sisi Allah. Saya juga ingin berpesan kepada diri sendiri dan semuanya. Mari kita perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan diri kita sebagai teladan terbaik bagi anak-anak kita. Karena apa yang mereka lihat dari kita, itulah yang akan mereka tiru. Kesan yang saya rasakan ketika berbicara tentang generasi Z atau Gen Z adalah optimisme. Saya percaya jika kita mampu membimbing mereka dengan sabar, penuh kasih sayang, dan menggunakan pendekatan yang sesuai, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang soleh-soleha, generasi yang mampu memikul beban umat dan membawa kebaikan di dunia ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk, rahmat, dan keberkahan kepada kita semua. Saya sangat berharap apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik demi kebaikan generasi penerus kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.